Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru peserta desiminasi modul 1.4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Soliani selaku Ketua Laskar Pembelajar, Bapak Ibu Guru peserta desiminasi modul 1.4, dan juga tidak lupa yang saya hormati ibu-ibu narasumber calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Blitar. Sebelumnya marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di sini mengikuti seminar desiminasi modul 1.4 yang mengambil tema budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, serta salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan sahabatnya hingga nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada siang hari ini adapun agenda acara kita nanti yang pertama pembukaan, yang kedua nanti doa yang akan dipandu oleh Bapak Ziaul Haq, kemudian nanti acara inti, dan terakhir penutup. Agar acara ini nanti dapat berjalan lancar sesuai harapan kita semua, untuk itu kita mulai dengan acara doa terlebih dahulu. Kepada Bapak Ziaul Haq dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berada di depan ini untuk memandu Bapak Ibu tamu undangan, wabil khusus kepada Bapak Solikin dalam acara seminar diseminasi modul 1.4 budaya positif JGP angkatan 9 SMA 1 Serengat. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan penuh hikmat dan terlebih membawa manfaat kepada panjenenganipun Bapak Ibu guru semuanya dan tamu undangan, serta nanti berdampak luar biasa kepada anak didik kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ala ibadatika. Allahumma rizqna taqwa wa istiqomah wa husnul khatimah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadiyas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bibarakatil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhir kata, banyak kekurangan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ziaul Haq. Selanjutnya adalah kita mengisi acara ini, yaitu acara seminar diseminasi modul 1.4 yang mengikuti tema budaya positif, yang akan dipandu oleh 4 orang narasumber calon guru penggerak angkatan 9
Kabupaten Blitar. Di antaranya ada 4 orang, yaitu Ibu Nikmat Muhammad, Ibu Asri, Ibu Yusi, dan Ibu Halilatus Suryati. Bapak Ibu sekalian, sampailah pada kita acara ini. Kepada narasumber kami persilakan. Mohon maaf, sebelum kita menginjak acara ini, ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Laskar Pembelajar kepada Bapak Suryani SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya sudah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis yang luar biasa ini. Semoga ini nanti akan membawa manfaat bagi kita dan juga bagi anak didik kita. Jadi mohon acara pada siang hari ini tidak dijadikan suatu acara dolanan, tapi ini adalah acara sungguhan. Jadi memang kita akan mengadakan seminar budaya positif, itu yang nanti akan dimotori oleh teman-teman kita para guru penggerak. Dan memang akhir-akhir ini banyak kejutan. Saya tiba-tiba jadi keynote speaker, itu juga suatu kejutan. Hari ini tiba-tiba di jam ini juga saya suruh menyambut, itu juga suatu kejutan. Tidak apa-apa, nanti begini, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu budaya positif, berarti nanti kita akan melawan budaya negatif. Intinya kan seperti itu. Kita mendengarai bahwa anak didik kita itu sebagian ada yang berbudaya negatif. Nah, saya itu hampir meyakini bahwa budaya negatif yang terjadi pada beberapa anak kita itu disebabkan oleh ketidakleluasaan kita untuk mengintimidasi mereka. Jadi sekarang ini kita kan tidak leluasa, mau menggertak tidak boleh, mau menjewer tidak boleh, mau menghantam menggunakan penggaris atau gosok juga tidak boleh. Nah, di lain pihak kita yang sudah senior itu meyakini juga bahwa kita yang baik hati dan berbudaya luhur ini itu terbentuk dari hasil pendidikan keras di masa lalu. Jadi kita hampir meyakini bahwa kita ini jadi orang baik karena dulu diintimidasi oleh guru-guru kita. Apakah benar seperti itu? Apakah budaya intimidasi itu masih bisa kita terapkan sekarang? Itu suatu pertanyaan. Apakah sudah dibuktikan bahwa budaya intimidasi itu bisa kita terapkan? Ternyata banyak di antara kita yang menggunakan cara seperti guru-guru kita dulu untuk membina anak-anak dan tidak berhasil. Nah, akhirnya timbul pertanyaan, apakah tidak ada metode lain yang tidak seperti itu? Karena zaman kita dulu menjadi anak SMA itu sudah tidak sama dengan zaman sekarang ketika kita mendidik anak-anak kita itu. Dulu kita masih tidak terlalu banyak terkontaminasi. Kita ini bahannya kan bagus. Beda dengan anak-anak sekarang sudah banyak terkontaminasi. Jadi budaya yang dulu diterapkan oleh guru-guru kita kepada kita dulu bagus, sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang tidak mungkin yang seperti itu kita terapkan untuk anak didik kita, karena zaman sudah berubah. Begitu banyak yang harus dihadapi oleh anak-anak didik kita. Nah, makanya nanti teman-teman dari CGB ini akan memberikan alternatif lain. Ada alternatif lain yang bisa kita gunakan sebagai metode untuk membenahi akhlak anak didik kita agar bisa menjadi orang baik dan berbudi luhur seperti kita. Nah, kita akan meyakini bahwa kita inilah yang baik, anak-anak kita yang
kadang-kadang tidak baik. Kadang-kadang keyakinan kita seperti itu. Dan nanti akan dikupas tuntas oleh teman-teman dari CGB. Mari kita ikuti dengan penuh antusias dan kita ambil ilmunya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suryani atas pengantar prakatanya. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa seminar pada hari ini terselenggara oleh kerja tim Laskar Pembelajar Komunitas Praktisi SMA Negeri 1 Srengat dengan narasumber adalah 4 orang ibu guru calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Blitar. Baiklah Bapak Ibu, acara seminar diseminasi modul 1.4 yang mengambil tema budaya positif, kita segera mulai saja dengan narasumber yang pertama, Ibu Yusi. Kami persilahkan, waktu dan tempat, monggo. Tepuk tangan Ibu Yusi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Srengat. Terima kasih telah hadir di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kami di sini bertim dari angkatan CGP angkatan 9 yang beranggotakan yang pertama saya Yusi Dwi Wijayanti, anggota berikutnya Ibu Nikmatur Rahmah, selanjutnya Ibu Kholilatus Zuhria, dan yang terakhir Ibu Asri Widowati. Lanjut Bu. Nah, untuk meningkatkan semangat kita pada siang hari ini, kita lakukan ice breaking dulu Bapak Ibu. Monggo berdiri semuanya. Bisa dibantu mungkin dari teman-teman Bu Nikmah. Jadi nanti kita menggunakan gerakan. Kalimat bernyanyinya seperti ini Bu. Saya datang untuk belajar dan bersemangat. Sekali lagi, saya datang untuk belajar dan bersemangat. Sambung ya? Bisa saya mulai? Saya datang untuk belajar dan bersemangat. Saya datang untuk belajar dan bersemangat. Saya datang untuk belajar, belajar untuk saya. Saya datang untuk belajar dan bersemangat. Yang ini temponya agak cepat ya. Saya datang untuk belajar dan bersemangat. Saya datang untuk belajar dan bersemangat. Saya datang untuk belajar, belajar untuk saya. Saya datang untuk belajar, untuk bersemangat. Tepuk tangan, terima kasih banyak. Materi yang akan kami sampaikan berempat nanti. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar dan disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk materi yang pertama itu tentang budaya positif. Jadi perubahan paradigma belajar dan disiplin positif.
Apa budaya positif itu Bapak Ibu? Monggo. Monggo Bu Binti. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Dari pertanyaan, apakah di sekolah kita sudah Bukan Bu, yang atas. Apa budaya positif itu? Apa budaya positif itu? Budaya positif adalah sebuah budaya atau kebiasaan yang mendorong sekolah kita menjadi lebih maju, memiliki peserta didik yang berbudi pekerti luhur, misalkan saja disiplin, tanggung jawab, punya motivasi yang tinggi dalam belajar, punya attitude yang baik, punya value yang baik, dan sebagainya. Terima kasih Bu Binti, jawaban yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Monggo Bapak Agus. Saya mencoba menambahkan, tapi ya pada dasarnya hampir sama. Saya lebih mengarah kepada arti kata itu sendiri. Budaya itu adalah kebiasaan. Positif itu adalah hal-hal yang baik. Jadi budaya positif itu saya artikan adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang selalu kita harapkan, yang selalu kita munculkan, yang selalu kita bina kepada para siswa agar nanti para siswa itu memiliki perilaku atau biasa berperilaku yang baik, yang harapan kita tentunya kepada pembentukan karakter. Mungkin itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Agus. Jadi ini budaya positif itu memang mengarah ke perilaku yang positif. Selanjutnya, apa di sekolah kita sudah dilaksanakan budaya positif Bapak Ibu? Sudah. Mungkin barangkali ada yang bisa menjelaskan? Terima kasih atas waktunya. Saya rasa untuk budaya positif di sekolah kita itu sudah banyak diterapkan. Antara lain kita sudah membelajarkan siswa, mendidik siswa. Contohnya untuk moto yang sangat bagus yaitu salam, ya, senyum, sapa. Nah itu sudah terbiasa anak-anak ketika ketemu sama bapak ibu guru paling tidak dia akan mengucapkan salam. Kadang juga ada yang bersalaman seperti itu. Kemudian ada juga budaya yang baik menurut saya yaitu literasi pagi dengan 15 menit sebelum KBM dimulai. Itu anak-anak di sekolah kita sudah dididik untuk berliterasi terutama membaca kitab suci. Terus ada lagi yaitu menurut saya antara lain pendisiplinan. Jadi anak-anak kita sudah disiplin untuk masuk kelas itu jam 7 kurang 5 atau jam 6.55. Ada juga yang lain misalnya budaya yang lain yang positif, antara lain anak ketika waktu istirahat dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Mungkin itu yang saya ingat. Masih ada yang lain dari teman-teman. Sudah sangat lengkap. Untuk jawabannya teman-teman untuk bagus. Nah, jadi apa budaya positif itu? Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang sudah diterapkan di sekolah. Jadi termasuk yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus, Bu Binti, dan Ibu Anis tadi. Selanjutnya Bu. Nah, sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, jadi dalam pendidikan itu adalah menuntun. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik alam maupun zaman agar mereka mencapai kesuksesan. Kemudian pendidikan yang menghamba pada murid. Pendidikan menghamba pada murid ini pendidikan yang harusnya berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
Selanjutnya, guru itu ibarat petani, Bapak Ibu. Jadi sekolah ibarat lahannya atau tanah, dan murid itu ibarat benihnya, dan kita itu sebagai petaninya. Nah, petani di sini hanya bisa menuntun tumbuhnya benih itu dengan merawatnya sampai dihasilkan benih yang baik. Nah, jadi kita diibaratkan memang sebagai petani. Nah, harapannya guru mampu menuntun murid berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati dalam tujuan pendidikan nasional dan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban, tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik. Nah, penerapan budaya positif di sekolah itu tidak lepas dari peran dan nilai kita sebagai seorang guru. Dan membiasakan budaya positif di sekolah itu tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Kita perlu berkolaborasi antara guru dan semua warga sekolah. Jadi budaya positif itu memang harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang harapannya nanti terwujud pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu yang seperti apa, Bapak Ibu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan, jadi nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satu contohnya yang sudah kita terapkan selama ini, nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, konsep budaya positif di sini ada empat disiplin positif. Jadi nanti yang dibahas yang pertama tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif itu apa ya? Jadi disiplin positif itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini PR kita sebagai pendidik. Jadi tujuan kita itu sebenarnya menciptakan murid ini ya seharusnya. Bukan, sekarang istilahnya kan sudah bukan peserta didik. Ini sama saja ya. Menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nanti mengenai motivasi intrinsik, kemudian ancaman, hukuman, ini nanti akan di materi selanjutnya disampaikan oleh teman-teman CGP yang lain. Nah, disiplin positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, yang mana sebelumnya kita sebagai guru itu merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan, sesuai harapan kita, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau sudah sesuai dengan harapan kita, maka kita perwujudannya itu kita sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Sebaliknya kita memberikan reward atau penghargaan kepada yang berperilaku baik. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi
ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi diibaratkan ini seperti permainan apa ini ya Bapak Ibu? Ya, yang diputar nanti arahnya bergerak sesuai yang mutar. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu justru mampu menguatkan karakter murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi selama ini kita sepertinya banyak seperti itu kepada murid kita. Selanjutnya ini adalah beberapa stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Jadi misalnya saya contohkan ketika orang lain bisa mengontrol saya, maka teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian model untuk berpikir menang atau kalah. Jadi kalau teori kontrol atau pilihannya model berpikir menang ya menang, gitu ya Bu Asri ya. Selanjutnya, jadi disiplin positif kalau kita kaitkan dengan filosofi KHD dengan menjalankan disiplin positif melalui pembiasaan budaya positif. Jadi disiplin positif itu kalau sudah dilakukan secara kontinu, itu akan menjadi sebuah pembiasaan budaya positif yang nantinya akan memperlancar atau memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, disiplin positif itu beberapa manfaatnya bisa penerapan disiplin yang mengajarkan anak. Jadi anak bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian. Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena saya mau pengen dapat hadiah, maka saya akan melakukan kebaikan. Jadi tidak seperti itu. Ataupun saya melakukan ini supaya saya tidak dapat hukuman. Jadi tidak seperti itu. Nah selanjutnya yang ketiga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Demikian untuk materi disiplin positif. Untuk selanjutnya ke motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia dilanjutkan oleh teman kami Ibu Nikmatur Rohmah. Monggo saya persilahkan. Terima kasih Bu Susi atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya di sini sebagai CGP Angkatan 9. Posisinya di sini bukan lebih dari panjenengan semua. Kami hanya ingin menyampaikan ilmu yang kami peroleh selama kami mengikuti pendidikan di guru penggerak. Harapan kami di sini mudah-mudahan teman-teman kita di SMA Negeri 1 Serengat nanti tumbuh banyak guru-guru penggerak berikutnya, dan mudah-mudahan nanti di sekolah SMA Negeri 1 Serengat ini berikutnya menjadi sekolah penggerak. Di sekolah penggerak ini kita tersentuh ini bukan untuk diri kita pribadi, karena harapan dan motivasi yang terbesar adalah untuk murid-murid kita yang ada di SMA Negeri 1 Serengat, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, perkenalkan saya Nikmatur Rohmah dari CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Serengat. Di sini saya akan membawakan materi motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yusi tadi, bahwa menurut pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, ya Bapak pendidikan kita, bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani, sedangkan murid-murid kita diibaratkan sebagai biji
yang akan kita tanam. Sedangkan lingkungan sekolah ini diibaratkan sebagai sawah. Jadi Bapak Ibu guru, mungkin yang selama ini saya juga berpikiran yang masih banyak kesalahan, bawaan itu lahir seperti kertas kosong, kita bebas menulis. Ternyata itu adalah pemikiran yang keliru, karena anak-anak itu sudah lahir pada dasarnya sudah mempunyai garis-garis tipis. Tugas kita sebagai guru hanya menebalkan saja garis-garis yang ada di putra-putri kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak ini. Nanti misalkan kita yang anak ini biji jagung kita tanam, itu nanti kita menginginkan tumbuh menjadi kacang atau kedelai, tidak bisa Bapak Ibu guru. Jadi tugasnya kita hanya apa? Kita bisa dari biji jagung yang kita tanam itu nanti bisa muncul panen jagung yang berkualitas. Tetapi ingat, tugas dari seorang petani itu juga luar biasa. Bagaimana nanti kalau di situ nanti ada hama, ada apapun, ada yang lainnya, butuh kita sirami, butuh kita pupuk, itu yang kita inginkan. Jadi anak-anak kita ada banyak karakter yang akan kita munculkan. Motivasi yang pertama, Bapak Ibu guru, untuk motivasi menurut panjenengan, motivasi itu apa ya? Motivasi, mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau menyampaikan apa itu motivasi? Iya. Ya, monggo ganti ke Pak Adi. Menurut saya motivasi itu gerakan hati yang nantinya menggerakkan seluruh tubuh untuk bergerak lebih, untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dan dengan motivasi itu seluruh rangkaian gerak genetik kita akan membuat semangat yang lebih dibandingkan yang sebelumnya. Iya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Adi kaitannya dengan motivasi. Pak Adi ini juga senior kami, Bapak Ibu ya, di penggerak yang sebelumnya. Jadi kami mohon tetap dukungan dan semuanya. Kami di sini sangat perlu mendapat dukungan dari semua Bapak Ibu guru. Jadi kita tidak melakukan sendiri ini, karena kita di sini bersama-sama untuk di SMA Negeri 1 Selat. Baik ya. Jadi motivasi, kalau kita melakukan sesuatu itu kita mempunyai alasan kenapa kita melakukan sesuatu itu. Jadi yang pertama, mungkin anak-anak silakan dikerjakan. Jadi anak-anak itu mengerjakan apa tugas yang kita berikan, karena dia nanti kalau tidak mengerjakan, nanti ibu guru yang tidak mengerjakan berdiri di depan atau yang lain sebagainya. Jadi anak-anak itu melakukannya dengan ada rasa tidak nyaman, biar terhindar dari rasa hukuman. Mereka mengerjakan, oke saya mengerjakan. Dia mengerjakannya karena apa? Karena rasa ketidaknyamanan. Biar saya tidak dihukum oleh ibu guru, biar saya dapat nanti menghindari rasa yang tidak nyaman. Jadi kalau menghindari rasa tidak nyaman, misalkan tidak boleh terlambat. Itu kalau terlambat nanti misalkan kita arahkan hukuman-hukuman, itu artinya anak-anak melakukannya karena ada rasa yang tidak nyaman. Yang kedua, pernah kita menginginkan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Saya kalau melakukan ini, mengerjakan ini yang tugas diberikan Pak Suryani, saya ingin mendapatkan senyuman dari Pak Suryani. Seperti itu. Atau seperti ini, nanti saya mengerjakan administrasi ini harus bagus, mengerjakan ini bagus, nanti biar Bapak Kepala Sekolah dengan saya itu lebih perhatian atau dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan yang kedua, itu artinya kita menginginkan adanya penghargaan Bapak Ibu. Jadi biar peringkat, biar lain sebagainya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah motivasi yang terendah, yaitu hanya menghindari rasa tidak nyaman. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Yang kedua tadi adalah penghargaan, menginginkan adanya, dia melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan. Itu levelnya ada di atasnya hukuman. Dan yang diharapkan itu adalah yang ketiga. Coba di slide berikutnya Bu. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai
hukuman dan mendapatkan penghargaan itu adalah motivasi yang eksternal, artinya motivasi yang masih dari luar. Adanya tekanan-tekanan dari luar itu adalah motivasi internal. Kaitannya dengan budaya positif, ini disiplin positif ini pada posisi yang ketiga. Di posisi yang ketiga, anak-anak melakukannya itu karena menginginkan mereka mendapat penghargaan untuk dirinya sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti itu. Ini kalau yang ketiga ini disebut dengan motivasi yang sudah internal. Mohon maaf, ini saya contohkan. Kemarin ini kita baru saja melakukan kegiatan disnatalis. Salah satu di kegiatan disnatalis itu ada lomba kebersihan kelas. Bapak Ibu, saya sebelumnya di awal anak-anak ayo ini strukturnya dibuat yang bagus. Jadi setiap hari belum selesai Bu, ini belum ini. Jadi lama sekali. Setelah adanya lomba kebersihan kelas di hari libur pun anak-anak WA saya, Ibu saya izin mau masuk. Kenapa masuk libur? Saya mau membersihkan kelas. Oh gitu ya. Ya karena ada lomba kebersihan kelas. Tujuannya apa? Anak-anak biar kelasnya dapat juara. Jadi ini sempat saya tanyakan dengan anak-anak. Mama anak-anak ini kemarin sebelum adanya penghargaan itu kalian untuk membersihkan dan menghias kelas itu luar biasa, butuh waktu yang lama. Setelah adanya penghargaan itu kalian lakukan dengan cepat. Tetapi saya bertanya, yang mendapat peringkat nomor 1 kelas apa ya? Saya tanya seperti itu. Kelas ini coba kita amati nanti. Apakah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu berikutnya kelas-kelas itu apakah tetap bersih dan seperti itu? Ya, ini pertanyaannya. Karena melakukannya belum dari dalam motivasi intrinsik, masih mendapat penghargaan. Mungkin yang pertama masih melakukannya dengan hukuman. Nanti nggak bersih, oh wali kelas mesti marah. Nanti ada hukuman mesti gini. Itu yang pertama. Jadi anak-anak yang diharapkan kalian tahu kebersihan kelas itu sebagian dari kegiatan di dalam kelas. Kalau kelasnya bersih bagaimana? Nyaman atau tidak? Itu jadi anak-anak sudah tahu. Jadi nanti imbasnya juga di dalam rumah kalian. Jadi anak-anak melakukan kebersihan kelas itu sudah sadar dari dalam. Jadi saya harus membersihkan kelas saya karena untuk pembelajaran ini biar enak, biar nyaman. Kalau suasana kelasnya itu nyaman. Ya, Bapak Ibu, jadi yang disiplin positif itu sudah motivasi yang muncul dari dalam. Motivasi intrinsik yang muncul dari dalam adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi slide berikutnya Bu. Ini beberapa dari identitas, ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Nanti restitusi ini yang kami harapkan. Jadi cara mengatasi anak-anak ini tidak dengan hukuman ya. Jadi kalau dengan hukuman itu ini nilainya adalah yang di minus ya. Kalau kita di yang konsekuensinya dinolkan, restitusi ini yang diharapkan itu adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan anak-anak dengan cara restitusi ya. Perilaku contohnya yang di atas, sesuatu yang menyakitkan, hukuman itu harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan suatu pilihan. Selain berikutnya Bu. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Jadi yang selama ini saya pun juga masih keliru. Yang ada di sekolah-sekolah kita, ada di kelas kita adalah aturan. Aturan itu yang membuat siapa? Jadi yang membuat adalah satu arah, yang membuat kita tidak membuat kesepakatan dengan anak. Jadi merasa anak melakukan ini karena itu aturan yang kita buat, itu ya. Jadi artinya kalau tidak melakukan berarti nanti mendapatkan hukuman. Hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Ya, di sini Alvin Holt mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman
itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi yang hal-hal yang luar biasa yang saya baru tahu di penghargaan, ternyata penghargaan itu juga bagian dari salah satu hukuman. Ya, menurut Hobbes secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi Bapak Ibu Guru, misalkan anak-anak di sekolah kita ada sesuatu, mungkin ada di antara 5 kebutuhan dasar yang tidak dipenuhinya. 5 kebutuhan dasar manusia yang harus ada itu adalah yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini yang sandang pangan papan itu ya. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin selama ini anak-anak yang rasa kasih sayangnya kurang, dia mencari perhatian di kelas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar dari anak kita yang perlu kita bina di situ ya. Jadi kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Yang kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebutuhan kebebasan akan pilihan. Yang kelima kebutuhan untuk merasa senang. Untuk yang penghargaan itu ada beberapa efeknya, jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan nanti ada yang efektifnya hanya jangka panjang, jadi terus kemudian ada penghargaan yang tidak efektif. Itu adalah misalkan dicontohkan orang yang mau berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan. Ini hampir semuanya tidak berhasil karena dia melakukannya hanya untuk penghargaan. Yang berikutnya penghargaan yang merusak hubungan. Mungkin selama ini misalkan ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Jadi anak-anak yang peringkat ketiga itu merasa tergeser karena mengapa saya tidak berada peringkat kedua atau ke 1. Jadi adanya hubungan antar teman itu yang renggang. Terus kemudian penghargaan mengurangi kecepatan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ada yang berikutnya, yang slide berikutnya, yang terakhir yaitu penghargaan yang mematikan kreativitas. Jadi misalkan seorang seni, dia melakukannya karena hanya untuk penghargaan, itu akan mematikan kreativitas. Ini yang luar biasa yang di tengah ini ya, penghargaan yang menghukum. Ya ternyata penghargaan itu berarti sesuatu yang tidak dikendalikan gitu ya. Motivasi yang diperlukan yaitu yang terakhir, motivasi dari dalam diri, yaitu yang intrinsik, sehingga nanti terbentuk adalah disiplin yang positif. Ya, ini yang sekian dari materi yang bagian saya untuk motivasi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk materi berikutnya nanti bagaimana caranya kita, terus semuanya nggak bisa, nanti yang seperti apa yang akan kita jadikan lakukan untuk berikutnya, nanti akan dibahas materi-materi yang luar biasa. Ada istilah restitusi, kemudian ada kontrol. Saya akhiri untuk materi saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan materi posisi kontrol dan keyakinan kelas. Jadi sebagai guru itu kita juga harus mengetahui posisi kita, di mana posisi kita. Jadi posisi guru itu sebetulnya ada 5. Nah, 5 ini adalah posisi kontrol, di mana guru bisa saja dirinya menjadi penghukum, bisa saja dirinya menjadi seseorang yang membuat merasa bersalah, dan yang ketiga bisa saja mereka menjadi teman, terus bisa juga menjadi seorang pemantau, dan yang terakhir menjadi manajer. Nah, di posisi manakah kita sekarang? Nah, mari kita belajar bersama. Next.
ada contoh kasus. Kalau saya menjelaskan satu-satu penghukum itu seperti apa, nanti lama. Langsung saja. Jadi ada contoh kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, yang pertama itu adalah penghukum. Bagaimana penghukum itu? Biasanya karakteristiknya gurunya itu galak, bilangnya teriak-teriak. Woi, kamu tidak menggunakan baju lengkap, sini. Lari 5 kali, keliling lapangan. Itu adalah contoh guru penghukum. Tidak, kali ini kita tidak mencari siapa orangnya, tapi kita belajar bersama. Barangkali saya pun juga seperti itu, Bapak Ibu. Nah, biasanya kata-kata yang diucapkan seperti itu. Lari keliling lapangan, tulis 10 kali, tulis 100 kali. Itu adalah contoh kata-kata yang sering diucapkan oleh guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, apa dampaknya ketika kita menjadi guru terus kita berada di posisi kontrol penghukum? Apa dampaknya bagi murid? Ada yang tahu? Apakah kita selama ini memikirkan? Oke, kalau kita tidak pernah memikirkan, coba kita flashback ke belakang. Ketika kita menjadi murid, terus kita dihukum, apa dampaknya sekarang? Satu, dia bisa jadi memiliki trauma. 2, bisa saja dia menjadi penakut. Jadi dia itu kalau tidak yakin dengan jawaban yang benar, dia tidak akan angkat tangan. Karena apa? Takut dihukum. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini malah drama lagi. Contoh kata-kata yang sering diucapkan sebagai guru yang memosisikan dirinya sebagai seseorang yang membuat merasa bersalah. Biasanya seperti ini. Berapa kali ibu memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Nah, di posisi ini, ketika kita sebagai guru berada di posisi ini, apa dampaknya bagi murid kita? Mikir, depresi. Jadi salah satu dampak ketika dibuat merasa bersalah seperti ini, murid itu akan merasa gagal. Jadi identitas yang kita bangun itu adalah identitas gagal. Waduh, aku kok mengecewakan bapak ibu guruku. Seperti itu. Sehingga dampaknya anak menjadi mikir terus, menjadi penakut, dia tidak percaya diri. Selanjutnya, memposisikan diri sebagai teman. Nah, bahkan saya pun sering berada di posisi ini. Tapi insya Allah mulai sekarang berubah, bergeser. Jangan posisi teman. Posisi teman biasanya itu kata-kata yang diucapkan seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Ya sudah, kalau sekarang seperti ini nggak apa-apa. Lain kali jangan begitu ya. Itu adalah posisi teman. Memang murid itu menjadi care dengan kita, dekat dengan kita, terbuka. Dia juga berani menyampaikan pendapat. Memang seperti itu. Tapi ada dampak di balik semua itu. Apa dampaknya? 1, anak menjadi selain ramah menjadi guru, dia menjadi ngelamak. Benar kata Pak Nurofik, menjadi ngelamak karena memposisikan diri, oh ini guruku, teman sebayaku. Nah, itu. Kedua, ketika pendapat kita, pendapat guru ini pendapat murid, kita tidak sejalan, ada perasaan kecewa dalam diri murid. Waduh, aku gak sejalan dengan pemikiran bapak ibu guru. Jadi ada perasaan kecewa. Nah, kecewa itu bukan dari murid dan bukan dari gurunya saja, tapi dari dua-duanya. Bukan dari muridnya saja, tapi dari dua-duanya. Mohon maaf. Nah, itu ketika kita memposisikan diri sebagai teman.
Selanjutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, karakteristik guru sebagai pemantau itu beliau berada pada berpedoman dengan rule, sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Itu pemantau. Apakah kita di sini? Nah, pemantau itu jadi berpedoman dengan data-data yang ada. Oh, berdasarkan catatan saya, kamu itu sudah terlambat sekian kali. Berarti kamu harus begini. Nah, itu adalah contoh guru yang memposisikan diri sebagai pemantau. Kata-katanya seperti ini. Biasanya ini salah satu kata-kata yang sering diucapkan oleh pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Nah, itu adalah posisi pemantau. Orangnya teko. Oke, Bapak Ibu sepertinya ngantuk. Kalau saya bilang beri tepuk, harus kompak, tidak boleh kancret. Beri tepuk. Nah, cukup sekali prok gitu. Tapi tadi tepuknya fales. Coba diulangi. Beri tepuk. Nah, mantap. Lanjut ya. Nah, ini dia. Ini adalah posisi ideal, posisi kontrol ideal yang seharusnya dipakai oleh seorang guru. Ini adalah posisi manajer. Jadi dengan posisi manajer ini, guru mengajak dialog peserta didik atau murid ya, murid. Jadi mengajak murid berdialog, menggali informasi kenapa mereka tidak menggunakan seragam yang lengkap, atribut yang lengkap. Mengapa terjadi? Nah, ini. Jadi guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sehingga ketika guru berada di posisi manajer ini, murid kita akan menjadi manusia yang merdeka. Karena kita sebagai guru memperlakukan murid kita humanis, memanusiakan manusia. Nah, cara ini dapat ditempuh dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti akan dibahas lebih lanjut lagi dengan Bu Asri. Beri tepuk. Kancret. Beri tepuk. Nah, lanjut. Nah, jadi posisi manajer ini adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh guru yang memposisikan diri sebagai manajer. Jadi biasanya pertanyaannya gini. Apa yang kita yakini? Apakah kamu sudah meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, ini adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh guru yang memposisikan diri sebagai manajer dan kemudian membuat rencana kedepannya seperti apa, mengarahkan si murid untuk jadi langkah apa yang selanjutnya kamu lakukan. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya di posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Lanjut. Nah, sebagai pemahaman, mengetes pemahaman, ini tadi ngantuk atau memperhatikan. Nah, ini saya punya kata-kata. Kata-kata ini sering diucapkan guru yang memosisikan diri sebagai apa? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisinya sebagai apa? Angkat tangan. Monggo Pak Nurofik dulu.
Calonkan saya pertama itu sebagai pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu, kata Pak Rofik. Itu posisi 2, berarti membuat merasa bersalah. Luar biasa, tepuk tangan. Berarti Pak Rofik tidak tidur. Lanjut untuk kalimat yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah ini pemantau? Deng 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 deng. Ada 5 posisi kontrol. Monggo Pak Jarwo, monggo. Sebagai penghukum. Sebagai penghukum, luar biasa. Luar biasa. Iya betul, itu adalah posisi penghukum. Jadi posisi guru yang menghukum itu biasanya mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Yang ketiga, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, luar biasa. Monggo, next. Nah, ini ada jamboard. Bapak Ibu monggo dibuka HP-nya supaya tidak ngantuk, kan dari tadi melihat layar pedes mata. Sekarang biar makin pedes. Buatan. Biar refreshing, saya kirimkan di grup SMAN 1 Srengat. Silakan diisi jamboard itu. Yang Bapak Ibu juga bisa membuka grup yang, nah, monggo Bu Dewi di share nggih. Boten install, langsung saja. Install? Oh, install. Ini kalau ditayangkan tidak bisa jalan. Sebentar. Oke. Posisi kontrol apa yang sering saya gunakan? Itu pertanyaannya. Oke, kalau jamboardnya tidak terinstal di HP Bapak Ibu, saya punya stick note. Bapak Ibu bisa menulisnya di sini. Barangkali malu kalau langsung menyampaikan. Coba kita refleksikan. Kita refleksikan diri kita. Selama ini ketika menjadi guru, saya sudah berada di posisi yang seperti apa? Mari kita refleksi. Tidak usah takut nilainya dikurangi Bapak Ibu. Oh, Oke. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang sering saya gunakan? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ini yang paling sering hanya satu saja. Karena kita kadang menggunakan teman, kadang ya sebagai penghukum. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ini begini. Jadi posisi manajer adalah posisi yang paling ideal. Jadi beliau akan tahu bagaimana memposisikan diri. Jadi manajer itu adalah bagian hal yang paling luas, dan yang di dalamnya bisa saja memposisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, seperti itu. Nah, sebelum tahu materi ini, kira-kira Bapak Ibu memposisikan diri sebagai apa? Tidak perlu ditulis nama, langsung posisi saya sebagai apa, gitu aja. Oke. Sudah? Oke, enggak usah. Ini hanya refleksi pada diri kita sendiri. Kita tuliskan, tapi setelah itu tidak kita ulangi lagi. Ngoten nggih. Kalau misalkan posisinya di posisi teman, pembuat merasa bersalah, penghukum, apa lagi? Cek.
bulat, tapi tidak boleh dicoret-coret Bapak Ibu. Oke, coret. Nggih, enggak apa-apa. Oke, ini dari Bu Hana, posisinya sebagai teman. Bu Binti sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Luar biasa Bu Binti, tepuk tangan. Nah, ini ada anonim, hamba Allah sebagai manajer. Wah, hamba Allah. Hamba Allah sebagai manajer. Oke, yang selanjutnya tidak perlu ditulis nama, tidak apa-apa Bapak Ibu. Hamba Allah saja semuanya kompak. Oke, yang biru. Oh, ini Bu Laila. Bu Laila menyebutkan namanya sebagai teman. Oke, berarti untuk selanjutnya insya Allah Bu Laila bersama-sama belajar untuk menjadi untuk menjadi manajer. Oke, selanjutnya monggo. Sudah? Ada yang belum? Begitu. Ini refleksi diri Bapak Ibu. Mari kita renungkan kembali nanti berarti apa yang harus dilakukan, apa yang harus berhenti dilakukan, seperti itu. Lanjut. Oke, Pak Chandra. Pak Chandra sebagai manajer dan sebagai apa? Oh, sebagai apa Pak Chandra? Oh, sebagai apa saja? Sebagai guru olahraga. Sebagai melihat kondisi siswa. Oke, monggo sebentar Pak Chandra, monggo. Untuk posisi kontrol kita sebagai guru, apakah kita sebagai penghukum atau yang lain, itu kalau saya pribadi sebagai guru yang sudah saya rasakan, itu tergantung dari kondisi siswa. Bagaimana kita melihat wajah dari mata dengan seluruh tubuhnya, bahasa gerak juga kita pantau, itu kita akan menuju ke arah kontrol yang apa yang harus sesuai dengan siswa tersebut. Tidak harus menjadi manajer saja, tetapi melihat kondisi fisik dan kondisi siswa. Dengan alasan kalau kita dosisnya hanya kecil-kecil saja, biasanya anak itu tidak termotivasi untuk berubah. Makanya posisi kontrol terbaik pun kalau kita tidak melihat objek yang sebenarnya, biasanya itu hanya sepele bagi mereka, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan atau bahkan tidak termotivasi untuk lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Pak Chandra, terima kasih atas pendapat yang dibagikan kepada kami semua. Tapi tenang saja Pak Chandra, berarti dengan begitu Pak Chandra itu sudah berada di posisi manajer sempurna. Karena ketika bisa mengetahui latar belakang siswanya seperti ini, bocahnya begini, kasusnya seperti ini, bisa memposisikan diri, disitulah posisi ideal seorang guru. Jadi menjadi manajer. Kemudian bukan hanya mengajak ngobrol saja, tapi juga diarahkan bagaimana mencari solusi terbaiknya. Seperti itu. Terima kasih. Monggo lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini adalah tujuan yang diharapkan. Intinya nanti Bapak Ibu guru semua bisa menerapkan atau merumuskan keyakinan kelas bersama-sama dan bisa memajangnya di kelasnya masing-masing. Jadi ketika membuat keyakinan kelas ini dilakukan secara bersama-sama. Jadi yang tadinya peraturan diharapkan sekarang berpindah menjadi keyakinan. Bu Farida, monggo menghadap sini Bu. Monggo selamat datang. Monggo Bu. Oke, nah untuk keyakinan kelas biasanya ada pertanyaan yang seperti ini. Mengapa kita menggunakan helm saat berkendara? Kira-kira kenapa? Biar tidak ditilang. Oke, berarti itu masih motivasi eksternal karena punishment dan reward. Masih berpikiran seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, ini ketika pandemi lalu. Kira-kira kenapa?
untuk kesehatan, untuk keselamatan. Ketika menggunakan helm untuk keselamatan. Nah, next, keselamatan, kesehatan, inilah nilai yang kita sebut dengan keyakinan, Bapak Ibu. Nah, jadi kita hendaknya bergeser dari yang peraturan. Biasanya kalau peraturan kan bahasanya negatif-negatif. Dilarang terlambat datang ke sekolah, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kalau keyakinan itu sifatnya abstrak. Next. Nah, sifatnya abstrak. Jadi seperti keyakinan, seperti keselamatan, kesehatan, menghormati, itu adalah keyakinan. Nah, kita sebaiknya membangun nilai-nilai itu kepada diri murid, bukan lagi peraturan. Nah, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu berupa pernyataan universal, artinya bisa diterima oleh seluruh warganya, tidak melanggar atau tidak kayak ras, suku, agama kayak gitu, tidak betul, tidak membeda-bedakan itu, jadi bisa diterima oleh semua. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Misal, saya dapat datang tepat waktu, saya dapat membuang sampah di tempatnya. Nah, menghilangkan kata negatif. Selanjutnya, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga kelas dilibatkan dalam membuatnya, termasuk peraturan sekolah, keyakinan sekolah. Kita kan tadi punya peraturan sekolah, tapi hendaknya kita bergeser ke keyakinan sekolah. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh saya membuat keyakinan kelas yang saya wali kelasi di 12 MIPA 4. Jadi kami, guru dan murid bersama-sama merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin dalam segala hal. Jadi ini saya buat sesingkat-singkatnya agar mereka semua, kita, murid, saya dan juga guru itu sama-sama mengingat, memahami, kemudian oh ya saya harus disiplin seperti itu. Jadi sesingkat-singkatnya. Sebetulnya kalau pernyataannya ya, saya dapat disiplin dalam segala hal, saya dapat membudayakan 5S, saya dapat membudayakan 5R, saya dapat membudayakan 3 kata ajaib: minta maaf, minta tolong, terima kasih. Saya dapat belajar dengan seru dan asik di kelas. Seperti itu. Itu adalah keyakinan-keyakinan kelas. Sehingga dengan adanya seperti ini, tidak lagi guru bilang, ayo kamu melanggar peraturan ini. Tidak seperti itu. Jadi lebih memanusiakan manusia supaya menjadi murid yang merdeka. Jadi kita ajak, keyakinan mana berarti kamu yang belum memahami, keyakinan mana yang perlu kita tingkatkan. Jadi bahasanya diganti seperti itu, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Berita kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semua. Semangatnya tak betul. Berita kok. Baik, masih semangat. Alhamdulillah. Kita monggo maju ke depan supaya lebih nyaman melihat saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Asri Widawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan membahas mengenai segitiga restitusi. Tetapi sebelum kita membahas mengenai segitiga restitusi, saya ada sedikit permainan Bapak Ibu. Jadi yang cukup Bapak Ibu lakukan adalah menjawab pertanyaan saya dengan anggukan dan geleng. Siap. Tetapi ketika jawabannya adalah iya, harus jadi kebalikan. Kalau tidak berarti harus mengangguk.
Monggo Bapak Ibu yang baru datang silahkan maju ke depan saja supaya muncul di layar kaca. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ingin naik gaji? Apakah Bapak Ibu berharap TPP-nya cair hari ini? Berikutnya, apakah Bapak Ibu ingin muridnya menjadi murid yang nakal semuanya? Dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu ingin muridnya jadi anak yang jauh lebih baik dari sebelumnya? Jadi ternyata gimana Bapak Ibu? Sulit atau tidak? Ketika kita melakukan hal yang sudah kita sepakati di awal bahwa kita punya nilai bahwa dia itu adalah dengan mengangguk dan tidak itu dengan mengelak. Tapi ternyata ketika konsepnya dirubah ternyata menjadi sulit ya Bapak Ibu. Begitu pula yang akan kita lakukan di segitiga restitusi. Jadi kita sudah terbiasa dengan apa yang sudah kita dapatkan dalam pendidikan. Jadi kita sudah terbiasa terdidik dari kecil dengan pola pendidikan sebelumnya, sehingga untuk meninggalkan itu akan sangat sulit rasanya. Begitu pun ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi ternyata tidak mudah. Tadi kita sudah belajar 5 posisi kontrol dengan Ibu Surya. Ada apa saja Bapak Ibu masih ingat? Memantau, membuat rasa bersalah, teman, memantau dan manajer. Ternyata masuk ke posisi manajer itu sangat sulit, butuh proses. Karena itu kita akan belajar bersama-sama mengenai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini ada segitiga restitusi itu yang mencanangkan namanya Diana Gaussen. Beliau adalah penulis buku mengenai pola penerapan disiplin positif yang menggunakan segitiga restitusi. Ini akan saya jabarkan sedikit. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas itu tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Mengapa menstabilkan identitas ini penting Bapak Ibu? Jadi, tadi kita juga belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia bersama Bu Nikmah. Ada apa saja Bapak Ibu masih ingat? Kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi yang perlu disadari di awal adalah ketika seorang siswa melakukan kesalahan itu biasanya ada satu atau beberapa dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi ketika kita sebagai guru langsung berada di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu membuat siswa merasa
dia punya label bahwa saya ini adalah anak yang nakal. Saya sudah melakukan kesalahan, saya tidak bisa diperbaiki. Itu adalah label, dan itu yang berusaha kita hilangkan di bagian ini. Jadi dengan menstabilkan identitas itu biasanya dengan kata-kata tidak apa-apa, wajar melakukan kesalahan di seusiamu, ibu pun dulu juga seperti itu. Yang paling penting kita sama-sama berproses untuk menuju yang lebih baik. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Ini tujuannya adalah mengetahui alasan dibalik kesalahan yang dibuat siswa. Jadi dalam segitiga restitusi itu bukan berarti guru memaklumi, oh ya anak ini salah, atau membenarkan kesalahan siswa. Itu tidak sama sekali. Jadi dalam segitiga restitusi, guru itu menggali lebih dalam mengapa mereka melakukan kesalahan. Pasti ada hal yang harusnya bisa digali yang membuat mereka melakukan hal semacam itu. Contoh, misalkan ada siswa yang mencuri, itu biasanya ada kondisi lain yang kita tidak tahu. Contoh, misalkan dia sebenarnya ingin membeli suatu barang tapi tidak bisa, akhirnya memilih mencuri. Jadi ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk membimbing siswa kembali ke nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi di sini kita harus kembali ke posisi yang netral. Ketika melihat siswa bermasalah itu tidak langsung nakal, tidak langsung menghakimi, tidak langsung menghujat, tapi kita harus menggali apa alasan mengapa dia melakukan hal semacam itu atau melakukan suatu kesalahan. Dan di bagian menanyakan keyakinan itu kita mempertanyakan lagi. Pastinya ada nilai-nilai yang dia yakini yang dilanggar ketika dia melakukan kesalahan. Di situ adalah tahap restitusi. Jadi di tahap restitusi, siswa menyadari kesalahannya, kemudian berusaha memperbaiki dengan caranya. Jadi ide untuk memperbaiki itu bukan dari guru tapi dari siswa sendiri. Contohnya kemarin di waktu saya lokal, pengajar praktek saya menceritakan bahwa di sekolahnya dia ada yang mencuri HP. Ketika tidak melakukan pendekatannya itu langsung menggunakan kontrol penghukum, otomatis si anak merasa anjing aku anak nakal dan tidak bisa diperbaiki, Bapak. Sehingga dia akan sulit untuk bisa mau mengakui kesalahannya saja sulit. Untuk masuk tahap mengakui kesalahannya saja sulit. Tetapi ini teorinya Bapak Ibu. Pada prakteknya tentunya tidak semudah itu. Mungkin butuh unsur-unsur lain dalam 5 kontrol guru supaya semuanya efektif. Karena apalagi kita mengajar anak SMA itu adalah bentukan dari pendidikan yang bertahun-tahun dari TK, SD, SMP yang sudah melekat secara kuat. Ketika kita mau meminta dia tiba-tiba berubah, tentu tidak mudah. Makanya harus ada cara lain melalui pendekatan segitiga restitusi. Terakhir, sebelum praktik, ini yang pengalaman saya kemarin waktu Lokakarya mempraktekkan segitiga restitusi, itu tetap terbawa gaya saya ketika berkomunikasi dengan siswa. Jadi kan yang diharapkan tadi posisi apa Bapak Ibu masih ingat? Manager. Dan ternyata prakteknya susah sekali. Termasuk saya ketika praktek ternyata masih ada yang kenapa kamu melakukan itu? Jadi ada akhirnya membuat posisi apa itu Bapak Ibu? Iya, merasa bersalah. Nah, untuk menghilangkan itu ternyata sangat sulit. Karena itu, kali ini kita akan praktik segitiga restitusi. Caranya, Bapak Ibu akan praktik dengan teman sebelahnya. Monggo. Berarti Pak Agus ini berarti menunggu Pak Samsul maju ke depan, monggo Pak. Akan praktik dengan teman sebelahnya. Satu orang menjadi guru dan satu orang menjadi murid. Kasusnya seperti ini. Mira itu adalah anak baru di kelas Anda. Jadi Anda di sini adalah guru.
yang berposisi sebagai wali kelas. Kemudian saat guru pengajar matematika bertanya, ada pertanyaan, Mira mengangkat tangan dan ternyata dia hanya izin ke kamar mandi. Kemudian teman-temannya menoleh dan tertawa. Melihat reaksi teman-temannya, Mira kemudian mengulangi perbuatan tersebut berkali-kali sehingga guru matematikanya menjadi marah. Nah, sekarang ini komunikasinya adalah antar wali kelas. Jadi sebagai wali kelasnya, Anda mencoba menggali mengapa Mira melakukan itu. Kira-kira kenapa begitu? Bukan hanya untuk kesenangan, kan tadi Mira itu anak baru. Kira-kira ya, mencari perhatian, dia ingin mendapatkan teman sebenarnya. Nah, itu nanti yang menjadi alasan, dan kalau di segitiga restitusi berarti harus ada cara untuk memperbaiki. Paling tidak kalau di sini yang dibuat malah siapa Bapak Ibu? Gurunya. Jadi semoga ada solusi dari praktek kali ini. Jadi silakan dibagi dengan teman sebelahnya siapa yang akan menjadi guru dan siapa yang akan menjadi murid. Kita mulai gurunya itu adalah wali kelasnya sama muridnya si Mira. Baik, kita mulai dari sekarang. Satu pasang sukarelawan. Sebelum saya tunjuk, mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia. Mira tahu tidak kenapa Bu Lima panggil Mira ke sini tadi? Mohon maaf, belum tahu. Mira tadi di kelas, apa yang telah dilakukan di kelas tadi masih ingat? Saya izin untuk ke kamar mandi. Melakukannya izin berapa kali tadi? Cara gitu. Kenapa Mira melakukannya? Saya hanya iseng. Saya suka mengganggu ibu sih.
Pira tahu tidak keyakinan kelas kita yang sudah disepakati apa? Karena saya anak baru, mohon maaf saya belum tahu, Bu. Ya, keyakinan kelas kan tadi ditempel di dinding. Jadi nanti dilihat keyakinan apa yang telah Pira langgar. Kira-kira keyakinannya apa yang telah dilanggar? Saya belum baca, Bu. Ya, itu apa? Yang itu yang harus saling apa? Saling menghormati. Menghormati. Ya, baiklah Wira, memang tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi Wira nanti ke depannya harus tahu apa yang akan Wira lakukan. Wira ini bagaimana untuk ke depannya? Saya ingin punya teman, saya ingin dihargai teman. Itu. Ya, baiklah. Mudah-mudahan kalau Wira bisa menjadi teman yang baik, akan mendapatkan teman yang baik, teman yang banyak. Baiklah, untuk kedepannya Wira harus bagaimana menghormati. Ya, baiklah, kedepannya mudah-mudahan dapat teman yang baik dan bisa bergabung belajar dengan baik. Baik, Wira silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu, contoh yang sangat baik dari Bu Limah dan Pak Agus, bahwa ternyata ketika setiap anak melakukan kesalahan itu ada alasannya, dan alasan itu tentunya akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Dan kita sebagai guru juga wajib mengenali dan memahami kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari siswa. Syukur-syukur bisa ikut membantu memenuhi kebutuhan dasarnya lewat kasih sayang dan disiplin positif yang kita sampaikan. Ini karena LC-nya tidak bisa, kita sudah langsung ke slide terakhir Bapak Ibu. Sudah Pak. Ini saya ada pantun sedikit. Pergi ke kantor pakai dasi. Kalau copot pakai saja peniti. Ayo terapkan segitiga restitusi untuk murid yang butuh dimengerti. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya kali ini. Terakhir mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Bu Zuri. Jadi Bapak Ibu, selain itu kita ada laskar pembelajar. Jadi tujuannya adalah kita bisa saling belajar bersama, berbagi praktik baik. Karena contoh misalkan ketika saya lewat kelasnya Pak Agus Sujarwo mendengarkan Pak Agus Sujarwo mengajar, kok seru ya, lagi ngapain itu. Jadi ingin tahu ada metode menarik apa yang disampaikan beliau atau di kelas-kelas Bapak Ibu guru yang lain. Jadi di laskar pembelajar ini kita belajar bersama dan berdiskusi mengenai permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Jadi bisa saling sharing seperti itu. Mungkin Bapak Sulian mau menambah. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya hanya mau menyimpulkan dan bertanya. Yang pertama, saya tadi hampir menyimpulkan bahwa seharusnya kita ini selalu pada posisi manajer. Tapi di akhir-akhir saya agak goyah, karena seolah-olah kita juga boleh menghukum dan boleh menjadi teman suatu saat, kemudian juga boleh menjadi pemantau suatu saat sesuai dengan kebutuhan. Jadi keyakinan saya yang pertama tadi agak goyah di akhir-akhir. Mau dimantapkan lagi. Ini yang betul yang mana? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Memang idealnya adalah kita berada di posisi manajer. Itu posisi yang terbaik, karena dengan posisi manajer kita bisa menggali dengan maksimal latar belakang siswa melakukan kesalahan dan bagaimana kita membantu dia memperbaiki kesalahan sehingga dia mendapatkan kepercayaan diri untuk bisa bergabung dengan teman-temannya lagi seperti itu. Tetapi pada prakteknya tidak semudah itu. Jadi kemarin tuh saya ceritanya habis ngobrol sama Pak Ade dan agak
sudah ada bukti yang jelas berupa CCTV tentang kesalahan yang dilakukan murid tersebut. Pak Rafiq mencoba menggali dengan tidak langsung menyalahkan bahwa dia melakukan kesalahan, tapi coba digali. Tapi siswa tersebut tetap tidak mau mengaku, tidak mengakui kesalahannya. Kemudian Pak Rafiq keluar, ngobrol sebentar sama Pak Ade. Pak Rafiq kembali sambil membuka sepatunya. Ngaku enggak? Akhirnya dia ngaku. Sudah ada buktinya. Kadang di lapangan memang tidak bisa langsung 100% menerapkan idealnya seperti ini, karena yang kita hadapi tentunya murid-muridnya berbeda dengan latar belakang berbeda. Tetapi Bapak Ibu, dengan menerapkan segitiga restitusi ini, paling tidak siswa ada upaya untuk memperbaiki diri. Itu yang digaris tebal untuk penerapan segitiga restitusi ini. Karena kalau langsung disalahkan, dia merasa, oh ini dia, ini aku anak yang nakal, aku anak yang buruk, aku selalu membuat kecewa orang tua dan sebagainya, sehingga dia juga tidak ada motivasi untuk memperbaiki diri. Dengan segitiga restitusi, dengan diskusi kenapa dia melakukan itu, dia pada akhirnya akan menemukan sendiri, oh ya, aku juga nggak mau jadi orang seperti ini, karena fitrah manusia itu sejatinya selalu ingin menjadi orang yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Sedikit lagi ya Bu ya. Ini tadi saya simpulkan, berarti dengan posisi manajer, dengan jurus segitiga restitusi, kita tidak perlu menjadi penghukum, tidak perlu menjadi pemantau, tidak perlu menjadi orang yang menimbulkan rasa bersalah. Yang satu tadi apa? Tidak perlu menjadi teman. Ya, jadi kita dengan posisi sebagai manajer menggunakan jurus segitiga restitusi, kita sudah cukup seharusnya. Jadi tidak perlu yang 4 tadi, begitu ya. Kalau di sini konteksnya dalam ketika mengetahui kesalahan siswa seperti itu, Pak. Kalau di pembelajaran Bapak Ibu mau jadi memposisikan sebagai teman, atau mungkin ketika ulangan harus menjadi pemantau, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di kasus terkait menyelesaikan permasalahan, itu seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Satu lagi. Dikit ya ini. Begini, tadi kan kita juga harus menghindari reward dan punishment sebenarnya. Jadi ternyata suatu keyakinan yang kita yakini bertahun-tahun dengan reward dan punishment itu akan menyelesaikan dan membentuk siswa kita sesuai harapan, itu kan ternyata akan tidak benar juga. Ya, nah, kita punishment itu kan hukuman, itu kan hadiah. Nah, nilai rapot itu termasuk yang mana? Nilai rapot sebelumnya saya coba jawab dulu, Pak. Jadi nilai rapot itu bisa jadi reward atau punishment. Jadi di sini itu kalau menurut saya yang paling penting itu adalah semisal ketika siswa melakukan sesuatu, kita tidak diiming-imingi di awal, kecuali Bapak Ibu misalkan saya ada materi teks cerita sejarah, anak-anak saya suruh buat tanpa ada pengumuman, misalkan nanti yang terbaik saya beri hadiah. Tapi ketika di akhir ternyata wah anak-anak berniat banget, saya berniat mengapresiasi, memberi hadiah. Itu kan jadi mereka melakukan karena mereka ingin melakukan, bukan karena hadiah dari saya. Kalau yang seperti itu insya Allah masih diperbolehkan. Kalau pendapat saya, mungkin Bu Nikma bisa menambahkan karena ini materinya. Izin menambahkan Bu Asri. Jadi sebetulnya penghargaan kita memang sebenarnya harus menghindari punishment dan reward. Tapi untuk penghargaan atau reward itu boleh diberikan, tapi sewajarnya. Jadi tidak boleh kita terlalu memberikan yang wah, yang luar biasa gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian apakah nilai raport itu termasuk penghargaan? Menurut saya nilai raport itu adalah laporan hasil capaian murid. Jadi capaian itu makanya di kurikulum Merdeka itu bentuknya kan dalam deskripsi. Jadi ini loh yang dicapai putra-putri panjenengan semua Bapak Ibu. Nah mungkin seperti itu. Mungkin dari dari ibu-ibu CGP lain bisa menambahkan.
motivasi yang dari intrinsik tadi ya. Jadi lepas dari penghargaan dan hukuman, anak-anak yang belajar sudah muncul dari yang intrinsik, itu yang diharapkan. Belajarnya anak-anak itu sudah tidak mengharapkan saya harus mendapat nilai yang bagus, bukan, karena dia ingin, misalkan saya harus belajar ini, saya harus belajar untuk mendapatkan ilmu. Jadi nanti mengubah dari motivasi yang eksternal itu ke dalam motivasi yang internal, sehingga saya ingin diri saya dihargai. Saya belajar, saya bisa mengapresiasi di kelas. Dia menginginkan nilai-nilai yang muncul di dalam dirinya, untuk penghargaan ke dalam dirinya sudah muncul dari dalam. Inilah yang kita inginkan. Ini yang disebut dengan disiplin positif, yaitu motivasi yang sudah muncul dari dalam, bukan karena aku nanti kalau belajar saya biar bisa dapat juara 1. Itu yang akhirnya kalau dia tidak mendapatkan juara 1, maka hal-hal yang muncul dari penghargaan itu tadi adalah hukuman. Jadi ada perasaan sakit karena tidak merasa juara 1, tapi lain kalau dia menginginkan belajar untuk bisa mendapatkan ilmu dan penghargaan yang ada di dalam dirinya. Jadi yang memangnya kita harapkan anak-anak itu muncul disiplin positif, yang motivasi sudah muncul dari dalam. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, Pak Sul, monggo. Kebetulan saya di sini tadi yang banyak mungkin melakukan dari apa yang Pak Jenderal sampaikan, karena tadi tujuan mesti ke kesiswaan, ke tidak di situ juga ketertiban, tapi betul Bunima juga tertatib juga. Terus kemudian ada aturan itu disepakati. Lalu kemudian ada beberapa hal yang kemudian ini menjadikan saya itu terus terang kalau tidak perlu dijawab sekarang. Ayo juga saya akan merenungkan juga gimana nanti cara kita untuk menyelesaikan ini, utamanya terhadap aturan-aturan yang itu. Memang aturan itu begitu mereka mulai itu masuk, sudah ini aturan baku yang ada di kita yang sifatnya mungkin dan bahasa saya universal. Berarti Anda mau nggak mau masuk ke lingkungan saya, kamu harus mentaati ini karena itu nilai universal. Tidak saya diskusikan pun kamu harus ikut. Kalau menurut saya kan begitu. Seperti membuang sampah pada tempatnya itu, siapapun kemudian masing-masing harus paham itu. Tidak perlu saya diskusikan dengan kamu harus paham bahwa mulut ada masing-masing. Itu sehingga saya tadi misalnya mencuri yang diceritakan oleh Bu Astrid tadi nggak begitu. Mencuri poinnya 9. Kalau kamu melakukan itu di sekolah kami, di kelas kita, kamu akan poinnya adalah sampai dikeluarkan. Kami hanya mau mengetahui ini karena kalau ini udah aturan kita, kami juga makan buah semalakama, tidak saya keluarkan itu nanti mesti bermasalah dalamnya. Saya keluarkan karena kita seperti memang tanggung jawab kita sebenarnya kan mencegah, kalau bisa mencegah juga aturan kami. Jangan sampai anak itu berani berbuat itu sehingga dia pikir-pikir kalau mau berbuat, tapi kaitannya beberapa anak kita, saya masih ingat saya 4 kali saya sampai mengatakan itu karena anak-anak itu tadi saya belum sampai ke motif kenapa dia melakukan itu. Ya sebenarnya tapi ya jangan tetap, soalnya kalau tadi sampai itu ya saya panggil saja ini, tapi kemudian di satu sisi saya harus menekankan ini aturannya udah begini, mau nggak mau kalau kamu yang mencuri gimana, saya sebenarnya dalam hati sakit gitu ya. Saya juga ada ini anak saya keluarkan, apalagi yang mengeluarkan dan di pikiran anak itu mesti ngelakuin itu. Tapi itu di rumah ini kegagalan saya aja, tidak perlu dijawab di sini juga tidak apa-apa, tapi nanti kami akan bicarakan lebih jauh dengan teman-teman bagaimana kita. Dan kalau yang tadi sampaikan tadi memang benar tadi. Ini kalau menurut saya selama yang saya pahami bukan main, itu filosofi yang sangat tinggi sekali, di mana anak berbuat sesuatu itu bukan karena dia atau karena takut. Saya ingat doanya Jalaluddin Rumi yang mengatakan kalau saya beribadah kepada Engkau ya Allah karena surga, tutup saja gitu surgamu. Tapi kalau saya beribadah kepada Engkau karena takut neraka, masuk saja. Itu bukan main filosofi yang tinggi seperti yang Pak Jenderal sampaikan. Jadi semua sudah begitu bukan main. Tapi ini untuk menuju ke sana memang kita perlu tahapan-tahapan karena praktisnya kan begitu. Kasih aja, belum sholat tadi pahalanya tuh sampai sini, udah itu aja kadang-kadang saya malas. Kalau kamu mau ini kan tidak walaupun merokok kan gitu. Tapi
Tapi kalau tingkat yang tinggi, filosofi yang tinggi seperti yang Jangan sampaikan tadi, seharusnya kita tidak seperti itu ya. Kita lakukan itu karena kalau di dalam posisi ibadah kita karena apa? Tidak karena takut nerakanya atau mungkin ingin surga, tapi karena Allah saja. Itu bukan hal ini filosofi yang sangat tinggi. Saya kira itu saja. Terima kasih luar biasa sekali Pak Robe. Pak Robe, itu tadi adalah salah satu nilai guru penggerak. Jadi sebagai guru itu nilai-nilai guru penggerak itu sudah ada pada diri Pak Robe, yaitu mampu, karena nilainya adalah mampu refleksi. Jadi melakukan refleksi diri. Luar biasa Pak Robe. Itu nanti PR kita bersama, bagaimana kita bergeser dari peraturan menjadi keyakinan. Ini nanti kita kerjakan bersama dalam komunitas praktisi Laskar Pembelajar. Nah, apa itu Laskar Pembelajar? Mungkin Pak Suryani ingin memberikan sedikit kata-kata sekaligus meresmikan Laskar Pembelajar. Laskar Pembelajar ini ada yang anggotanya kita semua, Bapak Ibu guru-guru SMA Negeri 1 Serengat, demi kemajuan bersama, demi tercapainya tujuan pendidikan yang optimal. Monggo Pak. Terima kasih Bapak Ibu-Ibu CGP. Jadi Laskar Pembelajar itu adalah komunitas kita semua anggotanya, semua guru SMA Negeri 1 Serengat, yaitu suatu komunitas yang siap untuk berubah menjadi lebih baik, berubah untuk sesuai dengan harapan dari pendidikan anak-anak kita. Jadi kita jangan takut untuk berubah. Kita akan berubah bersama-sama, kita akan menyelesaikan misi untuk mengubah pola pikir kita dari yang konvensional ke arah yang lebih baik. Demikian dari saya. Dan untuk mulai saat ini, karena tadi sejak awal sudah disebut-sebut Laskar Pembelajar, jadi mulai hari ini Laskar Pembelajar kita nyatakan resmi sebagai komunitas di lembaga kita. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu Guru, telah sampailah pada penghujung acara. Saya sebagai moderator atau pembawa acara sebenarnya ingin menambahkan dari hasil seminar tadi. Terus terang ini adalah hal baru buat saya. Saya belum pernah mendapatkan ilmu mendidik anak seperti ini hal baru. Karena yang saya ketahui selama saya berkuliah dan beberapa seminar di beberapa waktu yang lalu itu, saya tahunya hanya reward dan punishment. Ada penguatan juga ya Pak ya. Itu psikologi pendidikan seperti itu yang kita pelajari dulu. Kalau sekarang ada sistem baru seperti ini merupakan ilmu baru yang mungkin sesuai dengan zaman sekarang, zaman now. Tapi kadang sulit bagi saya untuk menempatkan diri sebagai posisi manajer. Kadang sebagai teman juga sulit, apalagi kalau saat-saat dompetnya itu nggak ada isinya. Itu bawahnya marah terus itu jatuhnya sebagai penghukum itu. Atau saat-saat kita berperan sebagai tatib, itu jatuhnya juga sebagai penghukum itu, punisher. Ya itu mungkin juga tergantung kondisi dan psikologi guru masing-masing kalau menurut saya itu. Tapi kita berusaha untuk mendapatkan sebuah idealisme yang baik. Menurut saya itu bagus. Kita ya moga-moga kita bisa mendidik anak didik kita dengan cara-cara yang lebih elegan, lebih baik dan lebih benar. Semoga ini menjadi ladang pahala buat kita semua. Amin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila saya ada kesalahan sebagai pembawa acara. Oleh karena itu acara ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, semoga ini menjadi ilmu baru buat kita yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita agar di masa yang akan datang lebih baik. Demikian ada
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.